Jika aku tidak bisa mendapatkan teratai air kelas 12, aku akan mengambil mayatmu dan memalsukannya menjadi senjata ampuh. Bailey Archangel juga sangat marah. Teratai air kelas 12 bukanlah harta bawaan dalam pengertian konvensional. Teratai air kelas 12 dapat diserap dan dihancurkan. Raksasa luar angkasa ini jelas memiliki rencana cadangan. Lagi pula, teratai air kelas 12 ini telah menunggu selama miliaran tahun, hanya menunggu kemajuannya. Kamu ingin membunuhku. Pemikiran yang penuh harapan. Pada saat ini, makhluk luar angkasa tidak lagi ingin mendapatkan teratai air kelas 12 yang lengkap. Saat ini, dia hanya ingin mengambil sebagian dari teratai air dan menyelinap pergi. HMPH, Salib Penghakiman, Tombak Tulang Suci, bunuh. Bailey Archangel mengepakkan 12 sayap panjangnya, dan 2 harta bawaan tertinggi yang kuat menyerang binatang luar angkasa itu. Di permukaan air, bunga teratai bermekaran, menghalangi serangan dari 2 harta bawaan. Namun, bunga teratai air kelas 12 belum sepenuhnya matang, dan jika sudah dewasa, mereka mungkin bisa memblokirnya. Tapi sekarang, mereka belum sepenuhnya matang dan belum dimurnikan, sehingga kekuatan mereka sangat berkurang. Tombak tulang suci menembus pertahanan dan mendarat di bawah. Auman mengaum-mengaum. Jeritan yang mengental darah terdengar, dan tentakel yang sangat besar terbang keluar dari dasar sungai. Tentakel itu sudah terputus. Ledakan. Semua orang hanya bisa melihat gelombang saat ini. Sosok besar ingin melarikan diri ke kejauhan. Kamu ingin melarikan diri, dan membawa teratai air bersamamu. Anda tidak lagi memiliki kesempatan. Malaikat tertinggi Bailey segera menyerang dan mengejarnya. Mundur. Pakar pasukan malaikat di sekitarnya segera meraung dan terus memperluas pengepungan. Di udara, Great Elf, Sonic Arrow of Life, mengeluarkan suara lembut. Sosoknya bergerak dan menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, dia muncul di dasar sungai. Dengan lambaian tangannya, akar terbang ke tangannya. Sonic Arrow of Life, apakah itu harta milikku? Dari posisi di depan, suara malaikat agung Bailey terdengar marah. Saya tidak melanggar perjanjian. Itu karena kamu tidak menekan Space Beast. Beberapa akarnya hanya 1/20 dari bunga teratai. Suara kehidupan berkata dengan acuh tak acuh. Malaikat tertinggi Bailey mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menatap binatang luar angkasa di depannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Nilai bunga teratai air kelas 12 sudah lebih tinggi dari harta karun bawaan biasa. Bahkan jika itu rusak, selama itu bisa diperoleh, itu masih sangat berharga. Melintasi penghakiman, aku ingin menghakimi binatang luar angkasa, memenggalnya. Malaikat agung Bailey menggeram dengan suara rendah, dan salib penghakiman bersinar dengan kilau. Dia menuangkan sejumlah besar kekuatan cahaya ke salib penghakiman. Di depan salib penghakiman, gambar ilusi binatang luar angkasa muncul. Kepala patung ilusi itu dipenggal oleh seberkas cahaya, dan jatuh lurus ke bawah. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat berikutnya, tangisan yang sangat menyedihkan terdengar. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Apa? Serangan macam apa ini? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Pemenggalan penghakiman langsung tanpa kontak apapun. Apakah ini kekuatan harta bawaan? Serangan ini sangat lambat dan semua orang di sekitar dapat melihatnya dengan jelas. Ini membuat hati mereka bergetar. Wang Xian melihat serangan aneh ini dan sangat ketakutan. Serangan ini terlalu aneh dan menakutkan. Itu terlalu sulit dipercaya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke depan. Sialan, monster luar angkasa itu belum mati. Dia mengambil 2 kelopak teratai dan mengejarnya. Kekuatannya telah turun di bawah level dominator alam semesta. Dalam waktu kurang dari 1 menit, teriakan marah terdengar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Saat ini, pasukan sejuta malaikat segera bergerak. Suara mendesing. Tiba-tiba, Wang Xian merasakan bayangan terbang ke arahnya. Bayangan melintas. Dia menyapu pandangannya dan sedikit terpana. Ini. Di sini. Pada saat ini, dia merasakan energi menakutkan menyerangnya. Ekspresinya berubah drastis dan dia dengan cepat mengelak ke samping. Dia menyapu pandangannya dan melihat 2 malaikat bersayap 10 terbang ke arahnya. Mereka menghilang di sini. Sebagian dari tubuh Space Beast melarikan diri ke arah ini. Kedua malaikat bersayap 10 itu segera berhenti dan mata mereka memancarkan kekuatan terang. Garis darah naga ilahi. Betapa aneh dan murni. Apa itu padanya? Elf pendamping. Tatapan malaikat bersayap 10 mendarat di Wang Xian.
Dia sedikit terkejut dan ekspresi keheranan melintas di wajahnya. Suara mendesing. Saat berikutnya, dia membuat gerakan yang mengejutkan Wang Xian. Dia mengepakkan 10 sayap malaikatnya dan menyerang Wang Xian dengan cepat. Ekspresi Wang Xian berubah drastis. PFFT. Pedang malaikat menembus tubuh Wang Xian secara langsung. Kekuatan cahaya murni langsung memadamkan kekuatan hidupnya. Bajingan, bajingan besar, beraninya kau membunuh ayahku, bajingan besar. Ketika Lingling melihat pemandangan ini, matanya memerah saat dia berteriak. Berdengung, tubuhnya bergetar dan tubuh yang melilit Wang Xian menghilang seketika. Elf pendamping berbagi kerajaan ilahi yang sama dengan tuan rumah. Secara alami, dia bisa mengambil tubuh Wang Xian. Teman elf ini, malaikat bersayap 10 mengangkat alisnya sedikit. Matanya dipenuhi dengan keheranan dan keheranan. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanyalah seorang ahli dengan kekuatan tempur seorang master alam semesta di level 1. Di mata ras lain, dia sangat kuat. Namun, di matanya, dia membunuhnya dengan santai. Mungkin, dia akan lupa tentang membunuh pihak lain setelah beberapa hari. Adapun mengapa dia ingin membunuhnya, itu wajar karena dia memiliki garis keturunan naga ilahi yang paling murni. Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok muncul di tempat mayat Wang Xian menghilang. Elf Agung, Yin Ya, mengerutkan kening saat dia melihat sekelilingnya. Matanya dipenuhi dengan keraguan. Aura peri setengah hidup, aku seharusnya tidak merasakan hal yang salah. Dia bergumam. Kekosongan besar dibatasi oleh cahaya. Tidak ada yang diizinkan pergi. Berdengung. Pada saat ini, cahaya menyelimuti segalanya. Setiap orang yang menonton pertempuran tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tubuh mereka kaku. Mereka hanya bisa menggerakkan mata mereka. Pikiran mereka masih ada. Segala sesuatu yang lain tampaknya telah menghilang. The Great Elf melirik ke arah suara panah kehidupan dan memandang Bailey Archangel. Kemudian, dia melangkah ke dalam kehampaan dan menghilang. Orang jahat, orang jahat. Beraninya kau membunuh ayah. Lingling harus membunuh jalan kembali di masa depan. Pada saat yang sama, di Istana Naga, Lingling terbang mengelilingi mayat Wang Xian. Wajah kecilnya dipenuhi amarah. Energi hijau, biru, dan abu-abu misterius memasuki tubuh Wang Xian. Lokasi lukanya dengan cepat menghilang. Teknik kebangkitan Lingling, bangun, ayah. Dia mengetuk tongkat di tangannya dengan ringan. Kemampuan bawaan Lingling, kebangkitan. Wang Xian, yang sedang berbaring di tanah, tiba-tiba membuka matanya. Dia memandang Lingling, yang berbaring di sampingnya dengan wajah pucat. Lingling, apakah kamu yang menghidupkanku kembali? Dia menyentuh kepala Lingling dan bertanya. Ya, ayah, saya lelah. Saya perlu merasakannya. Lingling mengangguk dan berkata dengan lemah. Sangat melelahkan baginya untuk melakukan kebangkitan. Aku dibunuh oleh malaikat bersayap 10 dalam sekejap. Malaikat bersayap 10 itu seharusnya memiliki kekuatan tempur penguasa alam semesta tingkat 3. Saya diselamatkan oleh roh. Mengapa malaikat bersayap 10 ingin membunuhku? Dia sepertinya mengatakan bahwa aku memiliki garis keturunan naga yang kuat. Wang Xian duduk di singgasana naga di Istana Raja Naga dan bergumam. Dia kehilangan semua kesadaran dalam sekejap. Untungnya, roh-roh ada di sana dan membawanya kembali ke Istana Naga. Kalau tidak, bahkan jika dia bisa dibangkitkan melalui pohon leluhur, dia masih akan menderita kerugian besar. Paling tidak, dia membutuhkan banyak sumber daya untuk pulih. Itu karena aku memiliki garis keturunan naga ilahi. Tampaknya ras malaikat secara tidak langsung atau bahkan secara langsung berpartisipasi dalam perang antara naga suci dan garis keturunan naga leluhur. Wang Xian bergumam saat matanya perlahan mengungkapkan niat membunuh yang kejam. Ada bola kemarahan di hatinya. Pihak lain tidak tahu apakah dia tidak bersalah atau tidak. Jika dia memiliki garis keturunan naga ilahi, selama dia bukan murid dari ras naga suci, dia akan membunuhnya secara langsung. Dalam hal itu, Istana Naga juga menjadi sasaran pembunuhan. Sepertinya aku harus bertarung dengan baik. Mata Wang Xian dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengepalkan tinjunya sedikit. Tiba-tiba, dia sedikit terpana. Dia bisa merasakan sesuatu keluar dari tubuhnya. Jika dia tidak berada di Istana Naga, dia mungkin tidak akan bisa merasakannya. Suara mendesing. Dia menggerakkan telapak tangannya dan meraih ke arah belakang. Mengaum, jangan bunuh aku. Kami berasal dari akar yang sama, mengapa Anda terburu-buru? Jangan bunuh aku. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, menyebabkan Wang Xian sedikit terpana. Ini,
Binatang luar angkasa. Dia sedikit terkejut. Dengan lambaian tangannya, tentakel seukuran telapak tangan muncul di depannya. Ada kepala kecil di tentakel, yang sangat aneh. Berdasarkan inderanya, energi yang terkandung dalam tubuh makhluk luar angkasa ini hanya berada di puncak seorang ksatria alam semesta. Meski energi seperti itu masih besar, itu tidak bisa dibandingkan dengan puncaknya. Selain itu, Wang Xian bisa merasakan energi familiar di tubuhnya. Teratai air. Ketika dia memikirkan raungan marah Bailey Archangel dan pencarian yang dilakukan oleh jutaan malaikat, matanya berbinar. Aku tidak menyangka binatang luar angkasa yang luar biasa itu berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan. Juga, aku tidak dilahirkan dengan akar yang sama denganmu. Wang Xian menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Itu hampir sama. Saya terluka parah oleh manusia burung dari klan malaikat itu. Anda juga hampir dibunuh oleh manusia burung dari klan malaikat. Kita semua dari jenis yang sama. Space Beast berkata kepadanya. Logika ini sepertinya benar. Hehe, aku berkontribusi banyak untuk pelarianmu. Bagaimana Anda akan membalas saya? Wang Xian tersenyum dan berkata padanya. Bayar aku, adik dari keturunan naga ilahi. Ketika saya mendapatkan kembali kekuatan saya akan menjaga Anda di masa depan. Saya akan membantu Anda membalas dendam dari klan malaikat. Aku diam-diam akan membunuh anggota klan mereka dan membunuh mereka semua. Space Beast berkata dengan galak. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan bagimu untuk mendapatkan kembali kekuatanmu. Cepat dan beri aku kelopak dari 2 bunga teratai air kelas 12 di tubuhmu. Wang Xian mencubit tubuhnya dan berkata langsung. Tidak, setelah saya melahap kelopak ini, saya dapat langsung pulih ke kekuatan tempur level 2 dari penguasa alam semesta. Aku tidak bisa memberikannya padamu. Space Beast mengungkapkan ekspresi panik dan berteriak keras. Kamu harus melakukannya bahkan jika kamu tidak bisa. Aku juru selamatmu. Jika bukan karena saya, Anda tidak akan bisa melarikan diri. Anda harus membayar penyelamat Anda dengan benar. Ayo cepat. Wang Xian memaksanya. 2 kelopak teratai air kelas 12 pasti bernilai banyak uang. Nyatanya, setelah Wang Xian melahapnya, dia akan mampu mencapai terobosan. Secara alami, dia harus mendapatkan harta karun seperti itu. Adapun apa yang dikatakan Space Beast, Wang Xian bahkan tidak peduli. Pada saat dia pulih, dia mungkin telah mencapai kekuatan tempur level 4 dari penguasa alam semesta. Tidak mungkin, nak. Sekarang, bawakan saya sumber daya yang cukup untuk pulih. Aku pasti akan melindungimu di masa depan. Di alam semesta ini, selain balapan puncak itu, tidak ada kekuatan lain yang berani memprovokasi Anda. Space Beast segera meraung keras. Jika kamu tidak mengeluarkannya, aku harus mengeluarkannya sendiri. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Dengan gerakan telapak tangannya, kelopak teratai air perlahan muncul dari tubuhnya. Tidak, kamu orang yang menjijikkan. Apakah Anda tahu apa yang Anda lakukan? Saya adalah binatang luar angkasa tentakel air yang agung. Kamu mencari kematian. Raja tentakel air Space Beast meraung nyaring. Aku akan membunuhmu jika kamu terus mengatakan omong kosong. Wang Xian berkata dengan tenang. 2 kelopak yang mengandung kekuatan luar biasa muncul di depannya. Melihat teratai air, mata Wang Xian terbakar oleh gairah. Meskipun dia terbunuh kali ini, hadiahnya sangat berharga. Haruskah saya melahapnya secara langsung atau membiarkannya menyatu dengan teratai air kelas 9? Wang Xian memiliki ekspresi ragu-ragu di wajahnya saat dia merenung di dalam hatinya. Jika dia melahapnya secara langsung, kekuatannya akan langsung meningkat. Ini bisa meningkatkan kekuatannya banyak. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan naik 2 level, dia seharusnya bisa mendekati 2 level. Namun, jika dia melahapnya, itu akan sangat disayangkan. Lagi pula, harta semacam ini sangat langka. Itu adalah sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak dicari. Lupakan saja, aku akan tinggal di sini saja. Saya dapat memperoleh sumber daya yang perlu saya tingkatkan dari tempat lain. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dengan gerakan tangannya, 2 kelopak terbang menuju pohon leluhur. Di samping, Raja Sentuhan Air memperhatikan pohon leluhur. Ketika dia melihat kelopak teratai air kelas 12 mendarat di pohon leluhur, matanya langsung membelalak. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Anak pohon dari penciptaan asal pohon ilahi dari surga. Bagaimana ini mungkin? Dia melebarkan ketiga matanya dan meraung tak percaya. Penciptaan asal surga, harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh makhluk biasa. Baginya, Wang Xian hanyalah seorang pria kecil.
Kerajaan ilahi A Little Guy benar-benar memiliki harta yang menantang surga. Tidak ada yang mustahil tentang itu. Water Touch King, menurutmu apa yang harus aku lakukan padamu? Dia tersenyum dan menatap Raja Sentuhan Air dengan mata berbinar. Kamu, aku bersedia tunduk. Kakak, saya bersedia untuk tunduk. Saya bersedia tunduk kepada Anda. Namun, yang mengejutkan Wang Xian, makhluk luar angkasa ini langsung berbaring di depannya untuk tunduk. Ini membuatnya sedikit terpana. Bagaimana dengan integritas moral orang ini? Namun, dia juga memiliki beberapa tebakan di dalam hatinya. Alasan mengapa Raja Tentakel Air ini tunduk padanya sebagian besar karena pohon leluhur. Jika tidak, meski kekuatannya telah sangat berkurang, dia tidak akan tunduk kepada orang lain dengan mudah. Jika kamu ingin tunduk, maka makanlah setetes esensi darah ini. Wang Xian secara alami tidak akan menolak makhluk luar angkasa yang memiliki potensi sebagai penguasa alam semesta. Saat ini, dia hanya terluka parah. Selama dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan dapat pulih sepenuhnya. Tidak mudah untuk menerobos ke ranah penguasa alam semesta. Bahkan untuk balapan puncak, sangat sulit untuk menerobos. Misalnya, pemimpin naga leluhur tidak mampu menerobos. Salam Raja Naga. Raja Naga pasti akan dapat terbang ke 9 langit di masa depan dan membangun kembali kejayaan klan naga ilahi, berdiri di puncak alam semesta. Raja Sentuhan Air menyerah. Sebagai seorang lelaki tua yang telah hidup untuk Tuhan yang tahu berapa tahun, dia memahami situasi di depannya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti apa yang diwakili oleh pohon dewa pada tingkat penciptaan Yuan Surgawi. Dikabarkan bahwa di alam semesta, setiap atribut hanya dapat melahirkan satu takdir surgawi. Dengan kata lain, sifat takdir langit di alam semesta tidak akan sama. Selama ada harta takdir surgawi atribut air, alam semesta tidak akan memiliki takdir surgawi atribut air kedua. Meski itu hanya rumor, kemungkinannya sangat tinggi. Itu karena ada kurang dari 3 kekayaan asal surga yang diketahui di alam semesta. Raja Tentakel Air telah hidup begitu lama, tetapi dia belum pernah melihat harta karun tingkat kekayaan asal surga. Sekarang, dia benar-benar melihatnya di sini. Selain fakta bahwa dia terluka parah, butuh waktu lama baginya untuk pulih. Tunduk pada Raja Naga mungkin sangat bermanfaat baginya. Tentu saja, ada juga sebagian alasannya. Jika dia tidak tunduk, dia mungkin terbunuh. Wang Xian memandang Raja Tentakel Air dan sedikit terdiam. Void Behemoth setidaknya adalah penguasa alam semesta, namun bisa menjilatnya dengan sangat baik. Itu sebanding dengan wajah iblis-iblis berkaki 8. Ada cairan vitalitas di sana. Anda harus pulih dulu. Wang Xian berkata padanya, cairan vitalitas ras elf. Raja Tentakel Air sedikit terpana. Kemudian, dia terbang sambil tersenyum. Kolam kuno, Teluk Bulan. Wow, Raja Naga, kamu benar-benar luar biasa. Anda bahkan memiliki harta karun seperti itu. Namun, kamu sudah memiliki peri pendamping, Raja Naga. Tidak perlu bagi saya untuk membuat keributan seperti itu. Raja Tentakel Air bergerak dan memasuki Teluk Bulan di Danau Kuno. Dia telah menyerap semua cairan kekuatan hidup yang telah dia kumpulkan selama beberapa tahun terakhir. Roar, dia akan memulihkan kekuatan tempurnya ke tingkat pertama dominator alam semesta. Dia mengeluarkan raungan rendah dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Wang Xian meliriknya dan matanya sedikit berkedip. Raja Tentakel Air ini akan mampu menjadi asisten yang cakap untuk jangka waktu yang lama. Garis keturunan dan fisiknya tidak kalah dengan ras puncak. Saat aku pulih ke puncakku, aku akan membuat ras malaikat membayar 10 kali lipat atau 100 kali lipat harganya. Raungan tentakel Raja Air berlanjut. Ras malaikat. Wang Xian mengangguk. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia lelah hidup untuk membalas dendam pada ras malaikat. Dengan kekuatannya saat ini, malaikat bersayap 10 manapun dari ras malaikat akan mampu menghancurkan istana naga. Tak perlu dikatakan, dia harus menghadapi malaikat agung itu. Istana naga saat ini bahkan bukan tandingan ras bawahan dari klan malaikat. Jangan pernah berpikir untuk membalas dendam pada klan malaikat untuk saat ini. Namun, kali ini saya akan memberi pelajaran pada diri saya sendiri. Saya harus meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Wang Xian bergumam saat matanya dipenuhi kekaguman. Cara tercepat bagi Istana Naga untuk meningkatkan kekuatan mereka adalah melalui perang. Dengan membunuh musuh, mereka bisa mendapatkan sumber daya. Istana Naga akan sepenuhnya terlibat dalam perang antara naga suci dan naga leluhur. Wang Xian menutup matanya sedikit. Saat ini, naga suci,
Ras anak perusahaan dari ras malaikat, bukanlah sesuatu yang bisa ditentang oleh Istana Naga. Namun, dia bisa mulai dari Hundred Cities Alliance. Dia sudah mengetahui bahwa 4 kota terlibat dalam perang. Selanjutnya, Iblis berkaki 8 dan yang lainnya telah menembus ke dalam 4 kota. Setelah beberapa tahun ini, selain fakta bahwa dia belum memahami pergerakan Master Alam Semesta, yang lainnya sudah berada di bawah kendali Istana Naga. Silsilah Naga Suci adalah pesuruh ras malaikat, dan beberapa kota di aliansi 100 kota adalah pesuruh dari silsilah Naga Suci. Mari kita buat contoh dari Anda. Suatu hari, saya akan membunuh jalan saya ke ras malaikat Anda. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri. Dia mengeluarkan AI universal dan segera menghubungi iblis-iblis berkaki 8. Raja Naga, kami memiliki semua informasi mengenai 4 kota besar kota perdamaian surgawi, kota Markis Agung, kota Naga Penjaga Cahaya, dan kota Jil, termasuk pasukan rahasia mereka. Namun, kami tidak tahu di mana penguasa kota dan penguasa beberapa kota saat ini. Segera, iblis-iblis berkaki 8 mengirimkan informasi satu demi satu. Dalam beberapa tahun, mereka telah berkelana jauh ke 4 kota besar. Iblis-iblis berkaki 8 dan 2 lainnya bahkan telah mengambil alih tubuh para komandan dari 2 pasukan penting di 2 kota besar. Pada dasarnya, mereka telah memperoleh semua informasi di kota-kota. Perdana Menteri Gui, kumpulkan spesies naga berduri dan minta semuanya kembali. Wang Xian segera memberi perintah. Itu Raja Naga. Di Istana Naga, Perdana Menteri Gui yang sedang menangani beberapa masalah segera menjawab dengan hormat. Satu persatu, informasi dikirim. Spesies naga berduri, yang telah memasuki tanah purba pembuka surga untuk pelatihan, segera kembali ke Istana Naga setelah menerima berita tersebut. Ao Yao juga segera kembali setelah menerima pesan tersebut. Salam, Raja Naga. Ao Yao datang ke Istana Raja Naga dan menyapa dengan hormat. Ao Yao saat ini memiliki kekuatan tempur puncak alam semesta. Selain dia, ada 200.000 spesies naga lainnya. Yang terlemah dari 200.000 ini memiliki kekuatan tempur seorang ksatria alam semesta. Di antara mereka, selain Ao Yao yang berada di puncak, ada 2 level 9 dan 10 level 8. Kekuatan tempur tingkat tinggi tidak banyak. Lagi pula, naga berduri hanyalah salah satu spesies naga di Istana Naga. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua 200.000 spesies naga berduri telah berkumpul. Cahaya aneh dan kegelapan menyatu dengan sempurna, dan tubuh mereka dipenuhi dengan aura dingin dan suram. Spesies naga macam apa ini? Sungguh aura yang aneh. Rasanya bahkan lebih aneh daripada pembunuh aneh di antara klan kegelapan dan ras iblis. Oh, benar, itu seharusnya naga berduri, tapi kenapa jumlahnya banyak sekali? Hanya ada lebih dari 1000 spesies naga berduri di tahap puncak ras naga yang saleh, dan ini, sebenarnya ada 200.000 dari mereka. Di samping mereka, iblis besar yang menyentuh air yang terinformasi dengan baik bergumam, matanya dipenuhi keterkejutan. Selama pertempuran penghancuran ras naga yang saleh, dia sudah menjadi monster luar angkasa di tingkat master alam semesta. Dia tahu banyak tentang balapan puncak alam semesta. Ada beberapa makhluk kuat dan menakutkan yang mengelilingi ras puncak. Dia tahu tentang ras naga berduri. Ras Godly Dragon adalah pembunuh yang aneh dan menakutkan yang berkeliaran di antara terang dan gelap. Tapi bagaimana mungkin ada begitu banyak ras naga yang menakutkan di Istana Naga yang kecil ini? Itu hanya subversif terhadap pemahamannya. Ini adalah ras naga puncak, sebanding dengan ras puncak. Jika dia ingat dengan benar, garis keturunan naga suci hanya memiliki 1 juta garis keturunan puncak, dan kebanyakan dari mereka adalah naga suci berdarah murni. Bos saya ini tidak sederhana. Water Touch King bergumam. Dia tiba-tiba merasa bahwa satu-satunya keuntungannya sekarang adalah dia dapat langsung pulih ke alam penguasa alam semesta. Jika Raja Naga berhasil, naga suci pasti akan mengaum lagi. Dia berpikir sendiri. Semakin dia memahami Istana Naga ini, semakin dia terkejut. Semua spesies naga berduri, bersiaplah. Selanjutnya, Anda akan melakukan pembunuhan. Tatapan Wang Xian menyapu semua spesies naga berduri saat dia berbicara dengan sedikit niat membunuh. Berdengung, berdengung, berdengung. Kota surga abadi adalah kota yang tenang dan harmonis bagi Wang Xian. Wang Xian memiliki kesan yang baik tentang kota itu. Itu lebih indah dan damai. Di suatu tempat di depan kota surga abadi, sosok-sosok aneh muncul satu demi satu. Raja Naga, Hydra berkepala 8 telah mengirimkan semua informasi. Ao Yao melapor ke Wang Xian dari samping. Oke. Wang Xian mengangguk.
Ayo masuk. Dia berkata dengan samar. Dengan lambaian tangannya, semua cabang memasuki sarang induk. Bunuh antek-antek ras malaikat. Bunuh mereka satu per satu. King Aqua Tentacle berbaring di bahu Wang Xian dan meraung dengan ganas. Baiklah, kamu harus menyembunyikan sosokmu dengan baik. Jangan biarkan ras malaikat tahu tentang ini. Jika mereka melakukannya, kita akan dikutuk. Wang Xian mengingatkan Raja Tentakel Air. Jangan khawatir, Raja Naga. Aku, Raja Tentakel Air, adalah salah satu makhluk luar angkasa terkuat di alam semesta. Saya memiliki kemampuan bawaan saya sendiri. Di bawah perubahan seperti itu, bahkan burung tidak akan bisa mengenali saya. Sentuhan air Raja berkata dengan percaya diri. Itu bagus. Wang Xian sedikit tersenyum. Tubuhnya bergerak dan dia terbang lurus ke depan. Dia berhasil memasuki kota Tianheng. Seorang penjaga kota Tianheng terbang di depannya. Raja Naga, tolong ikuti aku. Oke, di bawah pimpinan naga bertanduk beracun parasit yang menjaga kota Tianheng, Wang Xian berjalan menuju pusat kota Tianheng. Setelah melewati banyak tempat yang dijaga ketat dengan mudah, Wang Xian tiba di sebuah mansion. Raja Naga. Setelah memasuki mansion, naga bertanduk beracun lainnya yang berada di kota Tianheng datang dan membungkuk dengan hormat. Wang Xian telah mendirikan 4 kota besar selama beberapa tahun. Iblis-iblis berkaki 8 dan yang lainnya telah masuk jauh ke dalam wilayah mereka. Di kota Tianheng, iblis berkaki 8 saat ini berada di tubuh seorang putra penguasa kota-kota Tianheng. Dia tahu sebagian besar rahasia. Raja Naga, sangat aman di sini. Kita bisa membuat saudara dari spesies naga berduri keluar. Anggota spesies naga bertanduk beracun terus berbicara dengan hormat. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, 200.000 spesies naga berduri muncul di sekelilingnya. Ini adalah informasi dari semua anggota tentara di kota Tianheng, termasuk pembangkit tenaga listrik di tanah yang diberkati gua surga mereka. Spesies naga bertanduk beracun ini menyebarkan informasi ke setiap spesies naga berduri. Wang Xian menggambar altar setan dan sosok Lai muncul. Berikan satu kebohongan. Dalam hal pembunuhan, mudah bagi sebuah kebohongan untuk membunuh mereka yang lebih lemah darinya. Dia bahkan lebih menakutkan daripada spesies naga berduri. Karena dia akan bergerak kali ini, Wang Xian ingin menghancurkan seluruh kota Tianheng. Karena mereka sudah berpartisipasi dalam perang, mereka harus membayar harganya. Dalam menghadapi perang ras, tidak ada orang yang tidak bersalah. Lakukan langkahmu dalam 10 menit. Pada saat ini, sebuah pesan datang dari AI Universal Wang Xian. Pesan itu dari Octahedron. 10 menit kemudian, dia akan mematikan rangkaian deteksi seluruh kota Tianheng. Jika dia ingin pulih, dia membutuhkan setidaknya setengah jam. Dan ini akan membutuhkan pemimpin kota untuk bertindak secara pribadi. Tanpa susunan deteksi, pembunuhan spesies naga berduri akan lebih mudah. Kota Tianheng sangat kuat. Namun, hanya ada lebih dari 300.000 ksatria alam semesta ke atas. Lebih dari 300.000 bukanlah jumlah yang kecil. Lagi pula, kekuatan kota Tianheng dianggap tidak buruk di antara ras tingkat tinggi. Tidak setiap ras memiliki sarana peningkatan yang mengerikan seperti Istana Naga. Jumlah ksatria alam semesta di Istana Naga sangat besar. Namun, memikirkan bagaimana malaikat agung dapat dengan mudah menghancurkan Istana Naga dengan lambaian tangannya, Wang Xian tidak perlu dibanggakan. Kualitas para ahli di kota Tianheng jauh lebih tinggi daripada Istana Naga. Dalam hal kekuatan keseluruhan, tidak termasuk 3 pemimpin naga air dari Wang Xian Heaven Array, kekuatan keseluruhan dari seluruh Istana Naga hanya sedikit lebih tinggi dari kota Tianheng. Alasan utamanya adalah bahwa meskipun kekuatan tempur Istana Naga berada di level ksatria alam semesta, sebagian besar alam berada di level Void God Emperor. Ada lebih banyak ksatria alam semesta di tingkat kekuatan tempur pertama dan kedua. Namun, kota Tianheng berbeda. Menurut informasi yang dikirim oleh 8 titik, ada lebih dari 20 ksatria alam semesta puncak di antara mereka. Ini lebih dari gabungan Great Thunder Sound College of the Thunder Light Rache. Tidak banyak ksatria alam semesta terkemuka di Istana Naga. Aku harus melakukannya sendiri. Wang Xian tersenyum dan melihat pesan yang dikirim oleh Baki. Pesan ini dari ksatria alam semesta terkemuka di kota Tianheng. Ada 20 dari mereka. Baki lainnya tidak tahu di mana mereka saat ini. Namun, ini sudah cukup. 10 menit berlalu dengan sangat cepat. Wang Xian melambaikan tangannya dan sayap suci yang baru jadi muncul di punggungnya. Dia mulai bergerak. Dengan kecepatannya saat ini, hanya penguasa kota dan penguasa alam semesta tingkat pertama di seluruh kota Tianheng yang dapat menangkapnya.
Tidak ada orang lain yang bisa menangkapnya. Bahkan jika dia terbang di langit. Bahkan jika dia menyembunyikan dirinya, tidak ada yang bisa merasakannya bahkan jika susunan deteksi dimatikan. Dengan lokasi oktahedron yang tepat, dia tiba di yang terdekat. Mata naga dari Yin Yang dan 5 elemen menembus sebuah istana dan mendarat di atas iblis singa yang sedang berbaring. Ini adalah seorang ahli dari kota Tianheng. PFFT. Di saat berikutnya, sosoknya muncul di depan ahli iblis singa dan langsung membunuhnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia meninggal. Dia tidak mati kesakitan. Dengan lambaian tangannya, Wang Xian menahan tubuhnya dan menghilang. Hei, Raja Naga, aku bisa merasakan harta karun tipe air. Saya ingin mendapatkan harta karun itu. Pada saat ini, Raja Tentakel Air tiba-tiba berkata. Jangan ketahuan. Wang Xian mengabaikannya dan berkata langsung. Jangan khawatir, Raja Naga. Raja Tentakel Air bergerak dan segera terbang. Wang Xian mengepakkan sayap suci tanpa prima dan tiba di Second Peak Universe Night. Sama seperti sebelumnya, pihak lain terbunuh tanpa reaksi apapun. Dengan kekuatan Wang Xian saat ini, bahkan penguasa alam semesta level 1 di level yang sama dapat membunuhnya secara instan, apalagi mereka. Ah, ada seorang pembunuh. Saat Wang Xian membunuh 15 ksatria alam semesta puncak, suara lemah tiba-tiba datang dari belakang. Apakah dia ditemukan? Wang Xian bergumam. Dia tidak terkejut dengan ini. Tingkat keberhasilan membunuh spesies naga berduri tidak 100%. Beberapa pembangkit tenaga listrik memiliki harta yang kuat. Dia tidak berhenti dan terus membunuh target berikutnya. Siapapun yang berani menimbulkan masalah di kota Tianheng sedang mencari kematian. Teriakan marah datang dari depan. Setelah itu, Wang Xian melihat seorang lelaki tua kekar terbang di atas awan. Hehe. Sempurna. Wang Xian tersenyum dan sosoknya melintas. Orang tua yang menginjak awan menghilang seketika. Mayatnya sudah disimpan di sarang induk. Ah, pada saat ini, jeritan lain terdengar. Jelas, spesies naga berduri lainnya telah ditemukan. Ini akan segera berakhir. Wang Xian tidak menunjukkan tanda-tanda fluktuasi dan melanjutkan target berikutnya. Seseorang sedang mencoba membunuh para ahli dari kota langit abadi kita. Seseorang mencoba membunuh kita. Di kota langit abadi yang damai dan tenang, jeritan dan seruan terdengar. Semakin banyak suara terdengar, seseorang merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka terbang ke langit dan berteriak keras. Suara ini bergema di seluruh kota langit yang abadi. Apa yang sedang terjadi? Seseorang sedang mencoba membunuh para ahli dari kota surgawi Heng. Bagaimana ini mungkin? Siapa yang berani bertindak sembrono? Betapa anehnya. Ada pertempuran di sana. Mengapa formasi pertahanan Heavenly Heng City belum diaktifkan? Formasi investigasi dan formasi alarm. Apa yang sedang terjadi? Tidak bagus, pertempuran lain telah meletus di sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana pengawal kota surgawi Heng? Di manakah tentara kota surgawi Heng dan para ahli kota surgawi Heng? Menyusul beberapa teriakan teror, penduduk kota Tianheng juga merasa ada yang tidak beres, dan mereka semua berteriak ketakutan. Kota yang tenang dan damai itu kini gempar. Sou. Siapa ini? Siapa yang berani membuat masalah di kota Tianheng? Semua penjaga kota Tianheng segera terbang ke langit, dan semua makhluk agung dengan kekuatan ksatria alam semesta dipasukan terbang ke langit. Pada saat ini, sesosok terbang ke langit dari bawah. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Ini adalah pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat ksatria alam semesta. Itu juga pembangkit tenaga listrik di puncak tingkat ksatria alam semesta yang belum menerima informasi apapun dari berkaki 8. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ini Tuan Yao. Di kota Tianheng, beberapa pembangkit tenaga listrik mendengar perintah itu dan segera terbang ke arahnya. Oh, ketika Wang Xian mendengar suara ini, senyum muncul di wajahnya. Dia mengepakkan sayapnya dan dengan cepat bergegas. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa hanya ada sedikit pembangkit tenaga listrik di kota Tianheng kita? Di mana para ksatria alam semesta tahap puncak lainnya? Ada apa dengan formasi susunan di kota? Lord Yao terbang ke udara dan melihat ke bawah ke seluruh kota. Ketika dia melihat pembangkit tenaga listrik kota Tianheng terbang satu persatu, dia menjadi gugup. Ksatria semesta puncak tidak muncul, dan barisan tidak merespons. Ini memberinya firasat buruk. Namun, pada saat ini, dia merasakan kematian menyelimutinya. Ini sudah berakhir. Hatinya tenggelam, dan matanya menunjukkan ekspresi putus asa. Gelombang energi destruktif langsung menyapu.
Energi menakutkan ini meliputi area seluas 1 miliar kilometer. Tidak, di dalam kota Tianheng, makhluk kuat yang terbang ke arah mereka menjadi target. Tindakan mereka mirip dengan membuang nyawa mereka. Energi destruktif menyapu mereka dan mengubahnya menjadi mayat. Dalam sekejap, lebih dari 100.000 ksatria alam semesta terbunuh. Weng, pada saat ini, semua orang di kota Tianheng mengangkat kepala dan melihat pemandangan ini dengan kaget. Lebih dari 100.000 orang kuat itu benar-benar terbunuh dalam sekejap. Tidak bagus, ada orang kuat yang menyerang kota Tianheng kita. Cepat lari, seseorang menyerang kota Tianheng kita. Suara-suara ketakutan terdengar, dan seluruh kota Tianheng langsung menjadi panik. Satu demi satu sosok melintas dan dengan cepat melarikan diri dari tempat ini. Siapa ini? Siapa yang menyerang kota Tianheng kita? Siapa yang membunuh muridku? Saya akan membunuh kamu. Tepat pada saat ini, makhluk hebat dari kota Tianheng bergegas mendekat dan meraung dengan marah. Pemimpin kota-kota Tianheng terbang ke langit di atas kota Tianheng, dan ekspresinya sangat suram saat dia merasakan sekelilingnya. Di bawah penginderaannya, tidak banyak makhluk hebat tingkat ksatria alam semesta di seluruh kota. Dia tidak bisa merasakan ksatria alam semesta di puncak. Dia kaget dan kaget. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak merasakan apa-apa ketika sesuatu yang besar terjadi di kota Tianheng. Dia merasakan energi menakutkan menyerangnya, dan ekspresinya berubah. Weng, seorang penggemar muncul di depannya dan mengelak ke belakang. Ledakan. Namun, saat berikutnya, energi yang menakutkan bertabrakan dengan kipas angin tersebut, menyebabkan dia memuntahkan darah. Tubuhnya terbang ke belakang. Tidak bagus, Tianxing, serang. Mata penguasa kota-kota Tianheng berwarna merah darah saat dia berteriak ketakutan. Hentikan. Siapa kamu? Anda membunuh seorang murid dari kota Tianheng kami. Aliansi 100 kota kami tidak akan melepaskanmu. Pada saat ini, sosok lain terbang keluar dari tanah yang diberkati di bawah dan menyerang Wang Xian. Seperti yang diharapkan, kamu adalah salah satu pria bertopeng bercahaya yang mengepung Azure Dragon Moon terakhir kali. Mata naga Wang Xian menyapu dominator alam semesta level 1 yang muncul lagi. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Siapa kamu? Ketika pusat kekuatan Heavenly Star City mendengar kata-kata Wang Xian, pupilnya sedikit mengerut saat dia berteriak ngeri. Siapa saya? Haha, bintang surgawi, kan? Anda membunuh garis keturunan naga leluhur. Heavenly Star City harus membayar harga untuk menjadi pemimpin silsilah naga suci. Kata Wang Xian dengan wajah penuh niat membunuh. Tubuhnya bergerak dan menyerangnya secara langsung. Di samping, 5 elemen Millstone memancarkan kekuatan yang menakutkan saat itu menyerang penguasa kota Heavenly Star City. Kau menyemburkan omong kosong. Wajah Tianxing berubah drastis saat dia membalas dengan keras. Tidak masalah jika kamu berbicara omong kosong atau tidak. Lagi pula kau akan mati hari ini. Wang Xian meraung marah saat tubuhnya memancarkan api yang menghanguskan. Tubuh naga sejati memungkinkannya untuk menyembunyikan auranya. Bahkan jika dia disebar, dia hanya akan menebak bahwa itu adalah pembangkit tenaga listrik yang dikaitkan dengan api. Kamu ingin membunuhku? Keinginan berpikir. Wajah Tianxing berubah drastis saat palu besar muncul di tangannya. Menabrak. Namun, saat berikutnya, dia menyadari bahwa sosok Wang Xian telah menghilang di depan matanya seketika. Ini mengejutkannya. Itu kamu. Kecepatan menakutkan yang familiar mengingatkannya pada pembangkit tenaga listrik yang telah menyelamatkan Azure Dragon Moon. Dia mengutuk dalam hatinya. Dia mengangkat Thunder Hammer dan pilar guntur yang menakutkan turun untuk mengelilinginya. HMPH. Wang Xian mendengus dan terbang mengelilinginya dengan cepat. Dia ingin melihat berapa lama pihak lain bisa bertahan. Oh tidak, tubuhku sudah terluka parah. Saya belum pulih. Brengsek. Tianxing merasakan sekelilingnya dan hatinya tenggelam. Tubuhnya bergerak dan dia ingin melarikan diri ke kejauhan tanpa ragu-ragu. Kamu terluka parah dan kamu masih ingin melarikan diri. Wang Xian secara alami melihat kondisi Tianxing dengan jelas dan matanya menunjukkan ekspresi jijik. Dia melepaskan sayap suci yang baru jadi secara maksimal dan tiba di sisi Tianxing. Lengannya berubah menjadi cakar naga dan mencabik-cabiknya. Berdengung, Tianxing buru-buru mengangkat palu petirnya untuk memblokir serangan itu. Namun, sosok Wang Xian sudah menghilang di saat berikutnya. Ini sudah berakhir. Dia terkejut dan ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Tidak. Raungan ketakutan terdengar. PFFT. Cakar naga menembus tubuh Tianxing. Wang Xian mendengus dingin dan menyimpan mayat itu di sarang induknya. Saat berikutnya,
Dia berbalik dan menyerang penguasa kota-kota Tianheng. Apa? Penguasa kota-kota Tianheng sedang berjuang untuk menghadapi serangan batu kilangan 5 elemen. Ketika dia merasakan ini, ekspresinya berubah. Ini sudah berakhir. Kota Tianheng akan selesai, begitu juga dia. PFFT. Penguasa kota-kota Tianheng sangat kuat. Dia bahkan memiliki harta spiritual bawaan di tangannya. Namun, itu masih bukan apa-apa di depan Wang Xian. Dengan tambahan batu kilangan 5 elemen, akan sangat sulit bagi Wang Xian untuk melarikan diri meskipun dia berada di level yang sama. Kecuali dia juga memiliki harta seperti sayap Raja Malaikat. Namun, jelas bahwa mereka tidak dapat memiliki terlalu banyak harta seperti itu. Cakar naga Wang Xian menembus tubuh penguasa kota-kota surga abadi. Sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Dua penguasa alam semesta tingkat 1 di kota surga abadi terbunuh. Ini juga mewakili kehancuran seluruh kota surga abadi. Lari-lari-lari. Tuan kota sudah mati. Seluruh kota surga abadi telah selesai. Seluruh kota surga abadi telah selesai. Mereka yang di bawah yang bisa melarikan diri kembali ke kerajaan ilahi mereka dalam sekejap semuanya telah melarikan diri. Bahkan mereka yang tidak bisa melarikan diri dalam sekejap terbang ketakutan. Mereka takut para ahli di atas akan menghancurkan seluruh kota secara langsung. Ini bukan tidak mungkin. Banyak orang di seluruh kota terbang berkeliling dan melarikan diri. Wang Xian tidak mengejar mereka. Itu cukup baginya untuk menghancurkan semua ahli di kota surga abadi. Raja Naga. Pada saat ini, sosok Ao Yao Yao Baci melayang. Mereka mengungkapkan ekspresi bersemangat. Raja Naga, aku sudah menguasai tanah yang diberkati gua surga. Saya juga telah membunuh beberapa dari mereka dalam serangan diam-diam. Baki berkata sambil tersenyum. Bagus sekali. Bagaimana pengumpulan sumber daya di kota Tianheng? Wang Xian tersenyum dan bertanya. Semuanya terkendali. Raja Naga, perang dapat membantu kita meningkat dengan cepat. Sumber daya di kota Tianheng terlalu melimpah. Baki berkata dengan bersemangat. Ada banyak sekali sumber daya di kota Tianheng. Itu jauh lebih banyak daripada sumber daya Istana Naga. Itu cukup bagi mereka untuk membuat peningkatan besar. Cukup bagiku untuk membuat terobosan. Wang Xian membutuhkan banyak sumber daya untuk membuat terobosan. Terakhir kali dia menghancurkan Great Thundercelap Academy dan pasukan lainnya, dia menyimpan beberapa ramuan ilahi dan pil obat. Selain sumber daya di kota langit abadi, itu sudah lebih dari cukup untuk meningkatkan kekuatannya. Namun, mungkin akan merepotkan untuk mencapai terobosan demi terobosan. Namun, dia tidak terburu-buru. Kali ini, dengan menghancurkan kota langit abadi dan menemukan kerajaan ilahi dari penguasa kota langit abadi dan bintang surgawi, Istana Naga akan dapat meningkatkan kekuatan tempur dari 3 penguasa alam semesta tingkat 1. Mayat dalam jumlah besar yang tersisa akan meningkatkan jumlah orang di Istana Naga. Perang akan dapat meningkatkan kekuatan Istana Naga dengan cepat. Namun, peningkatan seperti itu juga mengambil risiko yang sangat besar. Jika aliansi 100 kota tahu bahwa itu dilakukan oleh Istana Naga, aliansi 100 kota akan dapat menghancurkan Istana Naga sebelum Istana Naga dapat membuktikan bahwa kota Tianheng telah berpartisipasi dalam perburuan garis keturunan naga leluhur. Dengan menggunakan perang untuk meningkatkan kekuatan mereka, semuanya dipaksakan. Wang Xian ingin berjuang menuju klan malaikat. Perintahkan semua anggota untuk menyingkirkan semua mayat dan mengumpulkan semua harta. Kita harus meninggalkan kota Tianheng secepat mungkin. Meskipun formasi teleportasi kota Tianheng telah terputus, Wang Xian dan yang lainnya harus pergi secepat mungkin untuk mencegah kecelakaan. Lagi pula, mereka menghadapi aliansi 100 kota yang kuat. Ayo lanjutkan. Sasaran selanjutnya. 2 jam kemudian, Wang Xian dan yang lainnya meninggalkan kota Tianheng. Dia tidak berhenti atau mencoba untuk meningkatkan kekuatannya. Baru saja, Wang Xian menerima kabar baik dan kabar buruk. Berita buruknya adalah Raja Sentuhan Air telah menghabiskan banyak sumber daya, yang bahkan mungkin tidak cukup baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Kabar baiknya adalah kekuatannya telah pulih ke kekuatan tempur level 1 dari penguasa alam semesta. Dia bisa menjadi penolong yang kuat. Wang Xian tidak tinggal lebih lama lagi. Sebaliknya, dia langsung menuju ke kota lain. Di permukaan, ada 2 ahli kekuatan tempur tingkat 1 dari dominator alam semesta di kota Darou. Sekarang, Mosa telah menyusup ke lingkaran dalam mereka. Menurut informasi yang diperoleh Mosa, hanya ada 2 ahli di kota Darou. Salah satu dari mereka dipastikan terluka parah dan sedang memulihkan diri di tanah yang diberkati gua surga. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan, Wang Xian bersiap untuk bertindak cepat. Dia ingin melihat apakah dia bisa menghancurkan keempat kota sekaligus.
Jika itu masalahnya, kekuatan Istana Naga akan meningkat pesat. Berdengung. Pada saat ini, sebuah kebohongan bolak-balik dengan cepat. Dia membawa Wang Xian saat dia bergegas menuju kota Darou. Berdengung. Mereka tiba di sebuah kota. Wang Xian memasuki formasi teleportasi dan tiba di Great Marquis City. Saat ini, hanya 4 jam telah berlalu sejak kehancuran kota Tianheng. Dalam 4 jam ini, kota Markis Agung telah menerima berita tentang kehancuran kota Tianheng. Aliansi 100 kota telah menerima berita saat kota Tianheng dihancurkan. Kota Tianheng dihancurkan. Apakah itu dilakukan oleh garis keturunan naga leluhur? Menurut beberapa sumber, itu dilakukan oleh garis keturunan naga leluhur. Mereka membunuh sejumlah besar ahli di Kota Langit Abadi, dan Tuan Kota Langit Abadi dan Tuan Tianxing, yang bersembunyi, dibunuh oleh para ahli. Namun, semua ini masih belum pasti. Menurut analisis kami, garis keturunan naga leluhur tampaknya tidak memiliki pembunuh yang kuat. Tentu saja, kemungkinan garis keturunan naga leluhur masih sangat tinggi. Namun, kami tidak dapat mengesampingkan faksi lain yang memanfaatkan situasi ini dan dengan sengaja menyalahkan garis keturunan naga leluhur. Pada saat ini, di City Lord S. Manor of Great Marquis City, penguasa kota duduk di singgasananya sementara para ahli di bawah melaporkan berita tersebut. Penghancuran kota surgawi bukanlah masalah kecil bagi aliansi 100 kota. Mereka harus menyelidikinya dengan jelas. Di permukaan, kota surgawi tidak berpartisipasi dalam perburuan garis keturunan naga leluhur, dan para ahli dari garis keturunan naga leluhur tidak dapat dengan santai membunuh anggota aliansi 100 kota. Mulai hari ini dan seterusnya, biarkan semua legiun dan penjaga kota bertahan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Kata Tuan Kota Markis Agung. Ya, di bawah. Bawahan segera menjawab. Mungkinkah itu balas dendam para ahli dari garis keturunan naga leluhur? Mungkinkah garis keturunan naga leluhur mengetahui tentang pengepungan Azure Dragon Moon dan apa yang kami lakukan secara rahasia? Seharusnya tidak, kemungkinan untuk mengetahuinya harus sangat kecil. The Great Marquis City Lord bergumam. Pada saat ini, dia merasakan sesuatu dan segera melihat ke bawah. Apa yang sedang terjadi? Seseorang membuka formasi pertahanan tanah terberkati Gua Surga. Ekspresinya sedikit berubah. Perkebunan Tuan Kota terletak di dalam tanah yang diberkati Gua Surga, dan tanah yang diberkati Gua Surga ini adalah tipe pertahanan. Setelah diaktifkan, bahkan penguasa alam semesta level 2 tidak akan bisa memecahkannya. Namun, formasi pertahanan dunia perkebunan ini hanya akan diaktifkan pada saat-saat terakhir. Kenapa tiba-tiba diaktifkan? Selanjutnya, di dalam Great Marquis City, hanya ada 5 orang yang tahu cara mengaktifkan formasi. Pada saat ini, penguasa kota Markis Agung merasakan serangan mengerikan menuju ke arahnya. Serangan mendadak menyebabkan ekspresinya berubah drastis. Dia menggerakkan telapak tangannya dan tongkat muncul di tangannya. Namun, kecepatannya agak lambat. Cakar yang sangat tajam merobek lebih dari separuh tubuhnya. Matanya mengungkapkan ekspresi ketakutan saat ia ingin melarikan diri. Namun, pada saat ini, sebuah tentakel menembus tubuhnya. Bunuh instan. TSK, pesuruh dari klan malaikat. Kamu mencari kematian. Raja Suicui membunuh penguasa kota Great Marquis City. Ekspresi jijik muncul di matanya. Cepat atau lambat, aku, Raja Suicui, akan membunuh klan malaikat dan membuat 100 baris malaikat membayar harga yang mengerikan. Masih ada satu lagi. Itu terletak di tanah terberkati Gua Surga di bawah. Bunuh dia. Wang Xian berbicara. Tubuhnya bergerak dan dia terbang langsung ke inti tanah terberkati Gua Surga di bawah. Mosa telah memberitahunya semua informasi di seluruh kota Markis besar dan di mana-mana. Ini membuatnya sangat nyaman baginya untuk bergerak. Belum lagi, Mosa juga bertindak sebagai orang dalam. Siapa ini? Ketika Wang Xian tiba di inti tanah terberkati Gua Surga, sesosok tubuh bermandikan api tiba-tiba membuka matanya dan segera mengambil tongkat di samping. Penyihir, itu kamu. Sekilas Wang Xian mengenali sosok ini. Ini adalah wizard yang mengepung Azure Dragon Moon sebelumnya. Wali kota Great Marquis City juga seorang penyihir formasi, jadi serangan Wang Xian sangat mudah. Penyihir yang berspesialisasi dalam formasi paling takut dengan pertempuran jarak dekat dan pembunuhan. Belum lagi luka-lukanya belum pulih sepenuhnya. Suara mendesing. Wang Xian mengepakkan sayap sucinya yang baru jadi dan tiba di depannya dengan kecepatan yang mengerikan. Dia menyapukan cakar naganya. Itu kamu. Para penyihir dari kota Darou juga mengenali Wang Xian. Ekspresi mereka berubah drastis. Terakhir kali, mereka gagal mengepung Azure Dragon Moon dan hampir tertinggal.
Itu semua karena orang yang menakutkan di depan mereka ini. Mati, Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Dia melebarkan matanya dan meraung. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Staf di tangannya langsung melepaskan pertahanan yang kuat. Ini adalah formasi yang sudah disiapkan sebelumnya, untuk berjaga-jaga. Bahkan formasi kecil tidak bisa melindungi hidupmu. Staf memblokir serangan Wang Xian, tetapi Raja Sentuhan Air telah berbaring di bahu Wang Xian sepanjang waktu dan berteriak. Bagaimanapun, dia adalah binatang kosmik nyata yang pernah menguasai alam semesta. Meskipun dia terluka parah dan baru saja pulih dengan kekuatan tempur dominator alam semesta tingkat 1. Kekuatan serangan dan kekuatan tempurnya masih bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dominator alam semesta tingkat 1 biasa. Bahkan kekuatan tempur ras puncak tidak bisa dibandingkan dengannya. Kecuali lawan memiliki beberapa harta spiritual bawaan. PFFT. Magus dari kota Great Marquis ini dengan mudah dibunuh oleh Raja Sentuhan Air. Dengan Wang Xian dan Raja Sentuhan Air bekerja sama, tidak ada seorang pun dari level yang sama yang dapat menahan serangan. Demon Fin segera mulai bergerak. Setelah membunuh penguasa kota Markis Agung dan yang lainnya, Wang Xian langsung memberi perintah. Di Great Marquis City, semua pembangkit tenaga listrik dan semua murid tentara harus segera menuju ke rumah tuan kota. Suara tergesa-gesa terdengar di langit di atas kota Great Marquis. Ketika semua warga dan murid tentara mendengar suara alarm, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka melihat ke arah mansion tuan kota dan melihat bahwa formasi pertahanan gua surga tiba-tiba diaktifkan. Ekspresi mereka berubah drastis. Apa yang telah terjadi? Cepat, segera pergi ke rumah tuan kota. Apakah sesuatu terjadi? Atau karena masalah penghancuran kota surga abadi? Apakah tuan kota punya perintah? Tidak, bahkan jika dia melakukannya, dia seharusnya tidak membunyikan alarm. Murid yang kuat dari berbagai legiun terbang dengan cepat. Wang Xian berdiri diam di sudut kediaman penguasa kota, menunggu kedatangan mereka. Kali ini, posisi murid kuat kota Markis Agung yang dirasuki iblis-iblis lebih terhormat, jadi lebih santai. Dia hanya perlu menunggu di sini dengan tenang. 10 menit kemudian, semua murid kuat dari Legiun Great Marquis City berkumpul di posisi mereka di luar. Mereka melihat tanah yang diberkati yang ditutupi oleh pertahanan, penuh keraguan. Namun, pada saat ini, energi menakutkan menyapu mereka. Serangan mendadak itu membuat semua makhluk hebat dari kota Great Marquis terlihat ketakutan. Berlari. Sesuatu terjadi pada pemimpin kota dan yang lainnya. Seorang ksatria semesta puncak meraung dengan gila, wajahnya penuh kepanikan. Ledakan. Namun, serangan mengerikan telah tiba. 5 elemen Millstone ditangguhkan di langit. Sebuah sungai yang panjang menghancurkan segalanya. Wang Xian menyaksikan dengan acuh tak acuh. Tidak ada fluktuasi sedikit pun. Beberapa korban ini bukan apa-apa bagi para ahli dari garis keturunan naga ilahi yang diburu. Serangan itu datang dan pergi dengan cepat. Semua ahli elit dari kota Markis yang hebat terbunuh. Saat ini, warga lainnya dan beberapa turis di kota benar-benar terpana. Semua orang menoleh ketakutan. Tidak ada ahli yang berani mendekat. Beberapa ahli merasa suasananya agak aneh dan langsung kabur. Seluruh kota besar Markis jatuh ke atmosfer yang aneh. Tidak sampai 2 atau 3 jam kemudian seseorang berani datang untuk menyelidiki. Tidak ada siapapun. Mengapa tidak ada seorang pun? Apa yang telah terjadi? Apakah pertempuran baru saja terjadi? Apa yang sedang terjadi? Orang-orang yang datang untuk menyelidiki sangat terkejut. Susunan tanah yang diberkati gua surga masih terbuka, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar rumah tuan kota. Di sini sangat sepi sehingga membuat orang merasa ketakutan. Namun, dibandingkan dengan keributan besar yang datang dari kota surgawi Heng, kota Markis Agung jauh lebih tenang. Berita tentang pembunuhan murid-murid kuat kota Markis Agung tidak segera menyebar. 2 kota berikutnya adalah kota Nagaringan dan kota Jili. Tuan kota dari kedua kota ini telah terluka. Meskipun berita tentang spesies naga bertanduk beracun tidak banyak, itu sudah cukup. 3 jam kemudian, Wang Xian tersenyum. Dia berjalan keluar dari formasi teleportasi dan datang ke puncak sebuah restoran di kota Jili di bawah pimpinan spesies naga bertanduk beracun. Raja Naga, pemimpin, ini semua informasi yang saya miliki tentang kota Jili. Kekuatan kota Jili sedikit lebih lemah dari kota Tianheng. Sekarang penguasa kota-kota Jili terluka, semuanya diserahkan kepada putranya untuk ditangani. Saat ini, penguasa kota-kota Jili mungkin tidak mengetahui berita kehancuran kota Tianheng. Ayo pergi.
Ayo pergi ke rumah Tuan Kota. Baki, kau akan membuatnya menjadi parasit terlebih dahulu. Kemudian, seperti kota Dahou, kumpulkan semua legiun dan pembangkit tenaga listrik dan bunuh mereka secara langsung. Wang Xian berkata dengan lemah. Itu Raja Naga. Baki mengangguk. Tubuh Wang Xian bergerak dan menyelimutinya saat dia terbang menuju rumah Tuan Kota. Menurut informasi yang diperoleh oleh spesies naga bertanduk beracun, mata naganya dengan cepat terkunci pada seorang lelaki tua. Orang tua itu berada di aula utama penguasa kota, melihat-lihat berita satu persatu. Berdengung, sosok Wang Xian muncul di belakangnya. Dia bahkan tidak merasakannya. Saat telapak tangannya mendarat di kepala lelaki tua itu, tubuh lelaki tua itu menegang. Baki segera mulai menjadi parasit baginya. Raja Naga, penguasa kota Jiri City tidak ada di kota. Bangsa Tuhan alam semestanya tidak ditempatkan di sini. Dia bahkan tidak tahu tentang tubuh ini. Segera, Baki melaporkan dengan cemberut. Lupakan saja jika dia tidak ada di sini. Kumpulkan semua pakar kota Jiri. Wang Xian sedikit mengernyit. Satu mayat lebih sedikit dari master tingkat 1 alam semesta dengan kekuatan tempur hilang. Selain itu, dia harus mendapatkan beberapa harta. Namun, Wang Xian tidak terlalu peduli tentang itu. Operasi kali ini sangat lancar. Itu Raja Naga. Baki mengangguk. Sama seperti Mosa, dia mengumpulkan semua ahli tentara. Kali ini, dia tidak terburu-buru. Dia akan mengumpulkan semua pakar elit Sun City dalam 1 jam. Ledakan. Ketika energi menakutkan menutupi langit dan menutupi bagian depan rumah Tuan Kota, itu juga mengumumkan kehancuran seluruh kota Jiri. Apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi di City Lord S Mansion? His, ada apa dengan energi mengerikan itu? Energi menakutkan menyapu, dan semua warga kota Jil melihat ke atas dengan wajah penuh keterkejutan. Semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Situasi aneh juga terjadi di Great Marquis City. Cepat cari kota Great Marquis, mereka sama. Sungguh, menurut warga Great Marquis City, semua ahli di dalam kota Great Marquis telah menghilang. Ada kemungkinan tertentu bahwa mereka telah dibunuh. His, bagaimana ini mungkin? Ayo pergi dan lihat. Karena contoh kota Marquis yang agung, beberapa warga dengan cepat terbang menuju rumah Tuan Kota. Ketika mereka terbang ke sana, situasinya persis sama dengan di kota Markis Agung. Lingkungan sekitar rumah Tuan Kota sangat sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, dan sekelilingnya sangat aneh. Ekspresi mereka berubah dengan liar, dan mereka memiliki firasat buruk di hati mereka. Hualala, tepat pada saat ini, hamparan pasir kuning muncul di langit. Salam, penguasa kota. Melihat penampakan pasir kuning itu, hati orang-orang di sekitarnya bergetar, dan mereka langsung membungkuk hormat. Pasir kuning yang memenuhi langit perlahan memadat menjadi sosok manusia. Tatapan sosok ini terpaku pada posisi rumah Tuan Kota, dan ekspresinya terus berubah. Siapa ini? Siapa yang membunuh para ahli kota Jil? Siapa ini? Wajahnya dipenuhi dengan raungan ganas, penuh dengan kemarahan dan keengganan. Belum lama ini, dia merasakan bahwa semua garis keturunannya di kota Jil telah menghilang. Dia merasakan bahwa semua token ilahi bawahannya telah hancur. Ini menyebabkan dia merasa sangat ketakutan. Kekuatan macam apa yang bisa langsung memusnahkan para ahli kota Jil? Apa yang sebenarnya terjadi? Penguasa kota-kota Jil segera menggunakan pasir kuning untuk membentuk avatar untuk bergegas. Situasi di kota Jil menyebabkan hatinya merinding. Tidak ada jejak pertempuran di sekitarnya. Namun, semua ahli kota Jil terbunuh. Bahkan mayat mereka tidak ada yang tersisa. Bagaimana pihak lain melakukannya? Ini membuatnya merasa sangat ketakutan. Tuan Kota, hal serupa terjadi di kota Markis Agung. Apa yang sedang terjadi? Seorang warga kota Jil berkata dengan ketakutan. Kota Markis yang hebat. Bagaimana ini mungkin? Penguasa kota-kota Jil sedikit terkejut. Tubuh aslinya di kerajaan dewa segera menghubungi penguasa kota-kota Markis Agung. Yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa menghubungi penguasa kota dari Great Markis City. Dia sangat jelas apa artinya ini. Tuan kota dari Great Markis City dan yang lainnya adalah ahli dari garis keturunan Magus. Mereka benar-benar terbunuh. Kota Langit Abadi dihancurkan, kota Markis Agung dihancurkan, dan kota Jili kami juga dihancurkan. Selanjutnya, Light Guardian Dragon Cheng, apakah itu ahli dari garis keturunan naga leluhur yang menyerang? Tuan kota-kota Jili segera memikirkan sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah. Pihak lain sudah siap. Tidak, saya harus melaporkan masalah ini ke Aliansi 100 Kota. Saya harus menceritakan masalah ini kepada penguasa kota dari penjaga cahaya kota naga.
Dia segera melaporkan tebakannya dan situasinya di sini ke Aliansi 100 Kota dan penguasa kota dari penjaga cahaya Kota Naga. Faktanya, semua ahli di Aliansi 100 Kota saat ini telah berpartisipasi dalam perang antara garis keturunan naga suci dan garis keturunan naga leluhur. Namun, beberapa kota telah mengambil tindakan dan beberapa kota belum. Para ahli di 100 Cities Alliance juga telah mencapai kesepakatan. Mereka akan mencoba yang terbaik untuk bertindak secara rahasia dan tidak diekspos. Informasi dari penguasa kota-kota Jil dengan cepat dikirim ke Aliansi 100 Kota dan Kota Naga Ringan. Mendesis. Kota Naga Cahaya berdiri di Pegunungan Cahaya. Seluruh pegunungan itu seperti punggung naga, membentang lebih dari 1 miliar kilometer. Di gua kediaman Tuan Kota di pusat Kota Naga Cahaya, Tuan Kota-Kota Naga Cahaya melihat pesan yang dikirimkan kepadanya oleh Tuan Kota-Kota Jili, dan wajahnya berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Semua ahli kota Heng Surgawi dan kota Markis Agung Kota Jili terbunuh dalam satu hari. Ini pasti direncanakan sebelumnya. Itu ditargetkan di 4 kota kami. Apakah karena insiden sebelumnya kita terekspos? Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin kota Light Dragon City terlihat sangat malu, dan dia segera berdiri. Pria. Mereka di sini. Apakah Anda sudah tahu? Suara asing terdengar, menyebabkan pemimpin kota Light Dragon City gemetar, dan dia menatap lurus ke depan. Kamu, siapa kamu? Siapa kamu? Mengapa Anda mencoba membunuh kami? Suaranya bergetar saat dia menggeram dengan suara rendah. Kota Markis Agung Kota Tianheng telah dihancurkan. Ada 2 penguasa alam semesta tingkat 1 di kedua kota. Dia tahu bahwa dia jelas bukan tandingan faksi ini. Karena kalian semua pantas mati. Wang Xian memasuki istana dan berkata dengan tenang. Menabrak. Saat berikutnya, sayap suci tanpa pamrih di punggungnya mengepak dan langsung menyerang penguasa kota Light Dragon City. Kabur. Penguasa kota-kota cahaya naga tidak ragu sama sekali. Dia berbalik dan melarikan diri untuk hidupnya. Ledakan. Pada saat berikutnya, cakar naga dan pabrik penggilingan 5 elemen menyerangnya. Setelah itu, ada juga tentakel Raja Air yang berbaring telentang. PFFT. Penguasa kota-kota naga cahaya tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk membalas di depan mereka. Sebuah mayat tergeletak di sana. Selanjutnya, Wang Xian dan spesies naga penyengat, spesies naga bertanduk beracun, bergerak dan membunuh pusat kekuatan kota cahaya naga. Adegan yang terjadi di kota Jili di kota Great Markis telah ditransmisikan ke sini. Oleh karena itu, Wang Xian tidak dapat menutupi situasi kedua kota tersebut. Namun, meskipun dia membutuhkan waktu untuk melakukannya sendiri, dia tidak khawatir bala bantuan akan datang setelah beberapa jam atau bahkan lebih ketika formasi teleportasi ditutup. Mustahil bala bantuan dari 100 Cities Alliance tiba begitu cepat. Berlari. Kota cahaya naga kita juga telah diserang oleh kekuatan misterius. Lari-lari. 1 jam kemudian, ketika upaya pembunuhan oleh Dragon Spur ditemukan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik, kepanikan mulai menyebar ke seluruh kota cahaya naga. Dengan contoh 3 kota besar, warga yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan panik. 4 jam kemudian, setelah susunan langit menghapus beberapa jejak, Wang Xian dan yang lainnya kembali ke Istana Naga dalam sekejap. Sejak saat itu, keempat kota besar itu semuanya dimusnahkan dalam sehari. 5 penguasa alam semesta tingkat 1 semuanya terbunuh. Di 4 kota besar, lebih dari 95% murid inti elit terbunuh atau terluka. 4 kota besar hancur total. Bahkan jika itu adalah kota Jil, bagaimana mungkin penguasa kota-kota Jil menahan seluruh kota? Keempat kota telah dihancurkan dalam waktu singkat sehingga banyak orang yang tidak memperhatikan aliansi 100 kota tidak mengetahuinya. Namun, berita tentang 4 kota yang dihancurkan dalam sehari menyapu sekeliling dengan kecepatan yang mengerikan. Ini adalah 4 kota dari 100 Cities Alliance, dan setiap kota setara dengan ras tingkat tinggi. Namun, dalam sehari, mereka hancur. Hanya penguasa kota Jil yang masih hidup. Seberapa menakutkan kekuatan ini? Base camp dari 100 Cities Alliance. Meskipun aliansi 100 kota hanyalah aliansi yang longgar, mereka juga memiliki markas sendiri. Ini adalah lokasi yang sangat unik. 108 puncak gunung menjulang ke awan. Puncak gunung ini dekat satu sama lain. Di bawah puncak gunung adalah surga pertahanan yang kuat. Surga ini mencakup total 108 puncak gunung. Dan di puncak masing-masing dari 108 puncak gunung ini, ada harta karun yang melayang di udara. Harta spiritual bawaan. Harta spiritual bawaan ini saling melengkapi, dan energinya benar-benar terhubung bersama,
membentuk susunan yang sangat menakutkan. Arai yang dibentuk oleh 108 harta spiritual bawaan, kekuatan macam apa ini? Selain gua surga yang kuat dan defensif ini, jika ada magus level 3 dengan kekuatan tempur dari penguasa alam semesta yang mengawasinya, ia pasti memiliki kekuatan untuk melawan penguasa alam semesta sejati. Ini adalah markas dari 100 Cities Alliance. Harta spiritual bawaan ini semuanya ditempatkan di sini di kota-kota. Pada saat ini, di dalam 108 puncak gunung ini, sosok-sosok terbang dengan cepat menuju puncak gunung di tengah. Pemimpin aliansi, sesuatu telah terjadi. Sosok-sosok yang dipenuhi dengan kekuatan yang kuat terbang dan memasuki sebuah gua. Di tengah gua, ada sosok yang duduk bersila. Sosok ini memiliki kepala naga air, tubuh emas, dan ekor naga emas. Di tubuhnya, ada pola aneh dan aneh. Sekilas, orang bisa menebak bahwa ini adalah seorang penyihir. Di alam semesta saat ini, untuk penyihir, jika mereka ingin mentransplantasikan tubuh, pilihan terbaik adalah garis keturunan naga ilahi, diikuti oleh makhluk luar angkasa yang sebanding dengan ras puncak. Ini karena garis keturunan naga suci tidak lagi memiliki ahli. Jika seorang penyihir berani mencangkokkan mayat ras Phoenix, ras elit, dan ras puncak lainnya, mereka akan langsung dibunuh oleh ras puncak itu. Bahkan jika Anda ingin melarikan diri, Anda tidak akan bisa. Bahkan jika Anda menjadi penyihir leluhur, Anda tetap harus mati. Oleh karena itu, mayat ras puncak adalah hal yang tabu, dan garis keturunan naga ilahi adalah pilihan terbaik. Para ahli kota keseimbangan surgawi, kota Markis Agung, dan kota naga ringan semuanya telah jatuh. Aku sudah merasakannya. Master aliansi dari aliansi 100 kota membuka matanya dan berkata tanpa ekspresi. Ya, bukan hanya itu, ada juga kota Jil. Meskipun penguasa kota-kota Jil belum mati, semua ahli dan muridnya telah terbunuh. Ini agak aneh dan menakutkan. Kekuatan pihak lain tampaknya sangat menakutkan. Mereka telah menghancurkan 4 kota besar dalam lebih dari 10 jam, dan lebih dari 95% murid dan pakar elit telah terbunuh atau terluka. Seorang lelaki tua mengangguk dan berkata dengan ekspresi muram. Itu masih baik untuk aliansi 100 kota mereka jika kota mereka dihancurkan, tetapi metode penghancuran seperti itu dan kecepatan yang mengerikan membuat aliansi 100 kota mereka merasa khawatir. Kota Tianheng, kota Jiri, kota Naga Guangzhou, dan kota Markis Agung bergabung beberapa tahun yang lalu. Terakhir kali adalah ketika mereka gagal membunuh naga biru dari garis keturunan naga leluhur dan diselamatkan oleh seorang ahli yang tiba-tiba muncul. Kami menduga bahwa mereka terpapar selama waktu itu. Seorang ahli dengan tubuh manusia dan kepala binatang menganalisis situasinya. Pihak lain jelas merencanakan untuk waktu yang lama dan siap. Kalau tidak, mereka tidak akan menghancurkan 4 kota besar dalam waktu singkat. Ambil ini dan selidiki. Pemimpin aliansi dari 100 Cities Alliance menggerakkan tangannya, dan sebuah cermin air muncul di tangannya. Cari tahu siapa yang melakukannya. Pemimpin aliansi, jika itu adalah garis keturunan naga leluhur, maka kita. Mata seorang lelaki tua berkedip-kedip. Jika itu adalah garis keturunan naga leluhur, maka perlakukan seolah-olah kita belum menemukan pembunuhnya. Jika tidak, maka hancurkan. Pemimpin aliansi dari 100 Cities Alliance berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang lainnya sedikit mengangguk. Aliansi 100 kota tidak ingin menjadi musuh dengan garis keturunan naga leluhur. Tidak, mereka tidak berani kehilangan semua kesopanan dengan naga leluhur. Mereka hanya bisa bertindak secara rahasia. Mereka juga takut naga leluhur akan melompati tembok dengan putus asa dan menyeret mereka ke bawah bersama mereka. Sekelompok orang bergerak dan dengan cepat menghilang. Master aliansi dari aliansi 100 kota masih duduk di sana dengan kaki bersilang, tidak bergerak sama sekali. Raja Naga, keuntungan kita kali ini terlalu melimpah. Masih lebih cepat untuk mendapatkan sumber daya melalui perang. Pada saat yang sama, di Istana Naga, Iblis berkaki 8 dan yang lainnya berbicara dengan penuh semangat. Ini lebih cepat, tapi risikonya terlalu besar. Wang Xian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, selain itu, ini hanya setelah kalian menyusun rencanamu selama beberapa tahun. Jika bukan karena spesies naga bertanduk beracun menyusun rencana mereka beberapa tahun sebelumnya, operasi kali ini tidak akan begitu mulus. Begitu pertempuran dimulai, peringatan seluruh kota akan berbunyi. Saat itu, akan sulit untuk membunuh setengah dari ahli musuh. Raja Naga, kita harus berhati-hati. Meskipun aku telah menghapus semua jejak pertempuran kita, jika aliansi 100 kota memiliki penyihir atau harta karun yang kuat, mereka mungkin masih bisa menemukan kita. Kata Tian Chen dari samping.
Itu benar, aliansi 100 kota sangat kuat. Mereka juga merupakan eksistensi yang relatif kuat di benua dalam. Ada kemungkinan besar mereka akan melacak kita di sini. Wang Xian mengangguk setuju. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Aliansi 100 kota sangat kuat, tetapi tidak seperti Istana Naga yang tidak memiliki kartu truf. Mayat dan sumber daya yang kami peroleh kali ini terutama digunakan untuk meningkatkan kekuatan spesies naga berduri dan spesies naga bertanduk beracun. Kami pertama-tama akan meningkatkan kekuatan kedua spesies naga. Wang Xian menginstruksikan. Ya, setan berkepala 8 Aoyao dan yang lainnya segera menjawab. Tingkatkan segera. Dia melambaikan tangannya dan melihat posisi di depannya. Perdana Menteri Gui. Aku di sini. Perdana Menteri Gui segera menjawab. Kirim seseorang untuk menjaga lingkungan. Kita harus berhati-hati. Wang Xian menginstruksikan. Ya, Perdana Menteri Gui segera menjawab dan memberi perintah. Berdengung, Wang Xian melambaikan tangannya dan sejumlah besar harta muncul di Istana Raja Naga. Raja Naga, ada banyak harta jenis air. Bisakah Anda memberikan semuanya kepada saya? TSK, ini akan memungkinkan saya untuk banyak pulih. Raja Tentakel Air melihat harta jenis air di depannya dan matanya berbinar. Buah dan tumbuhan ilahi tipe air baik-baik saja, tetapi harta tidak. Wang Xian berkata dengan jelas. Berapa banyak harta yang ada di 4 kota? Itu sangat menakutkan. Ada 15 harta spiritual bawaan saja. Kebanyakan dari mereka adalah dari 5 elemen sedangkan 3 dari mereka adalah elemen ringan. Satu-satunya hal yang tidak berguna adalah 2 tipe angin dan 1 tipe guntur. Harta karun ini akan memungkinkan kelima elemen penggilingan meningkat tanpa masalah. Lempeng naga yin yang juga dapat ditingkatkan dengan mudah. Baiklah. Raja Sentuhan Air merasa sedikit tidak berdaya ketika dia mendengar kata-kata Wang Xian. Raja Naga, aku bisa merasakan ada harta yang sangat kuat di dalamnya. Tiba-tiba, Raja Sentuhan Air merasakan sesuatu dan langsung terbang menuju botol hitam. Hah? Wang Xian sedikit terkejut ketika mendengar kata-katanya. Dia segera menoleh. Bagi Raja Sentuhan Air untuk mengatakan bahwa itu adalah harta karun, itu pasti tidak sederhana. Paling tidak, itu di atas harta spiritual bawaan. TSK, saya tidak menyangka akan ada hal seperti itu di 4 kota. Ini benar-benar aneh. Raja Tentakel Air mendatangi botol hitam itu, matanya berbinar. Dia melihat pola pada botol dan kemudian membukanya dengan tentakelnya. Berdengung, botol hitam dibuka, dan bayangan melayang keluar. Bayangan itu masih anak-anak. Seluruh tubuh anak itu berwarna abu-abu, dan dia memiliki sepasang taring dan mata berwarna merah darah. Hal yang paling mengejutkan adalah ada beberapa mata merah darah di antara alis dan perutnya. Anak ini memberi orang perasaan yang sangat tidak nyaman. Minum. Anak itu tidak memiliki tubuh fisik. Ketika dia keluar, dia mengeluarkan suara yang menyeramkan. Dia menatap Raja Tentakel Air dengan ganas seolah dia tidak mengenal rasa takut. Apa ini? Wang Xian memandangi anak aneh yang tidak memiliki tubuh fisik ini. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ini disebut hantu dunia bawah. Itu adalah harta tertinggi dari ras dunia bawah, ras puncak di alam semesta. Satu hantu bisa melahirkan banyak lagi. Inilah artinya. Jawab Raja Tentakel Air. Apakah ini hantu dunia bawah? Mata Wang Xian berkedip sedikit. Dari warisan garis keturunan naga ilahi, dia mengetahui beberapa informasi tentang hantu Netherworld. Ras Netherworld adalah ras di puncak alam semesta. Perlombaan ini sangat aneh dan menakutkan. Mereka tidak memiliki tubuh fisik, jadi serangan fisik tidak berpengaruh pada mereka. Dengan kata lain, mereka kebal terhadap serangan fisik. Mereka juga memiliki ketahanan yang kuat terhadap atribut kegelapan dan sangat tidak normal. Namun, tubuh mereka yang kuat dan karakteristik unik membuat kultivasi mereka semakin sulit. Terutama metode serangan mereka yang relatif sederhana. Selain itu, mereka memiliki satu kesamaan dengan binatang luar angkasa, yaitu mereka tidak memiliki negara dewa kosmos. Tanpa tubuh fisik dan negara dewa kosmos, itu berarti mereka mengandalkan diri mereka sendiri untuk segalanya. Namun, alasan mengapa ras gelap menempati peringkat di antara ras teratas di kosmos adalah karena mereka memiliki harta yang sangat kuat. Itu adalah hantu kegelapan. Dibandingkan dengan tubuh ras gelap, semakin kuat hantu kegelapan, semakin banyak hantu gelap, dan semakin kuat kekuatan mereka sendiri. Namun, cacat yang sama membuat hantu gelap itu sangat sulit untuk berkembang. Ras gelap adalah satu-satunya ras yang tidak harmonis dalam ras puncak, dan mereka selalu berada dalam perang saudara.
Ini karena cara tercepat untuk memperbaiki ras gelap adalah melahap jenis mereka sendiri. Bocah lelaki aneh di depannya adalah hantu gelap. Hantu gelap tanpa pemilik itu masih sangat lemah. Jika hantu gelap ingin maju, pertama-tama ia harus melahap jiwa makhluk hidup, lalu memancing hantu gelap itu ke dalam tubuhnya dan memeliharanya dengan atribut kegelapannya sendiri. Singkatnya, membangkitkan Dark Ghost sangatlah sulit. Dapat dikatakan bahwa membangkitkan hantu gelap akan membuat kemajuan kultivasi ahli atribut kegelapan 2 kali lebih lambat. Selain itu bukanlah sesuatu yang bisa diangkat oleh pakar atribut gelap manapun. Singkatnya, ada banyak hukum dan warisan yang terlibat. Itu sangat sulit. Lagi pula, Ghoul adalah salah satu fondasi ras Netherworld. Sayang sekali, Ghoul juga sangat berharga dalam ras Netherworld. Namun, pada dasarnya itu tidak berguna bagi orang lain. King Watertouch berkata dengan wajah penuh penyesalan. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Dengan lambaian tangannya, Netherworld Ghost muncul di depannya. Hantu Netherworld, yang panjangnya hanya setengah meter, agak menakutkan dan menakutkan. Itu terlalu lemah. Itu hanya memiliki kekuatan tempur seorang Kaisar Void. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk menyimpannya. Minum, minum, minum. Tiba-tiba, hantu dunia bawah ini melayang menuju singgasana naga. Tidak, itu menuju ke arah pohon leluhur. Wang Xian sedikit terpana saat dia menonton dengan tenang. Hantu kecil ini terbang ke cabang pohon pengembalian jiwa dari pohon leluhur. Itu menatap buah yang mengembalikan jiwa dengan mata merah darah dan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Berdengung, buah yang mengembalikan jiwa memasuki mulutnya, menyebabkan tubuhnya memancarkan energi abu-abu. Wang Xian dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan hantu itu telah meningkat pesat. Apa ini? Dia menyipitkan matanya dan menonton dengan tenang. Setelah memakan salah satu buah, hantu itu terus melahap buah lainnya. Buah kedua memasuki perutnya dan gelombang kekuatan menyapu tubuhnya. Dia telah naik ke tingkat ksatria alam semesta. Raja Naga, buah apa ini? Itu sebenarnya bisa diserap oleh hantu dan bisa meningkatkan kekuatannya begitu cepat. Raja Sentuhan Air bertanya dengan heran. Wang Xian tidak menjawabnya. Dia hanya menonton dengan tenang. Buah embrio yang mengembalikan jiwa bisa menyerap jiwa. Sampai batas tertentu, hantu orang mati juga milik jiwa. Itu normal untuk energi dari asal yang sama untuk diserap. Retakan, retakan. Pada saat ini, hantu orang mati tampaknya tidak puas dengan buah embrio yang mengembalikan jiwa. Dia benar-benar menggigit cabang pohon yang mengembalikan jiwa. Wang Xian sedikit terkejut. Pada saat ini, cabang pohon yang mengembalikan jiwa memancarkan kilau keabu-abuan saat langsung melingkar ke arahnya. Suara yang menakutkan dan menusuk telinga datang dari mulut hantu itu. Dia perlahan-lahan terjerat oleh cabang pohon yang mengembalikan jiwa dan segera terbungkus seluruhnya. Setelah itu, buah yang mengembalikan jiwa berbentuk manusia terbentuk. Buah berbentuk manusia ini persis sama dengan hantu. Namun, itu menyusut 10 kali lipat. Ini, Wang Xian melihat pemandangan aneh ini dengan heran dan mengangkat alisnya sedikit. Dia terbang dan menyentuh buah embrio khusus yang mengembalikan jiwa ini dengan tangannya. Aliran informasi ditransmisikan secara instan, menyebabkan mata Wang Xian bersinar. Menurut informasi yang dikirimkan dari pohon yang mengembalikan jiwa, jika dia menelan buah embrio yang mengembalikan jiwa ini, dia akan dapat menciptakan hantu Netherworld. Hantu Netherworld memiliki penampilan dan kekuatannya sendiri. Bahkan jika itu adalah keberadaan individu, itu juga merupakan keberadaan yang mengandalkan dirinya sendiri. Itu sangat mistis. TSK, ini hal yang bagus. Mata Wang Xian berbinar. Selama dia melahapnya, itu berarti dia memiliki tiruan yang kekuatannya hampir sama dengan miliknya. Tentu saja, klon ini masih jauh lebih lemah darinya. Perbedaan utama terletak pada sayap suci yang belum tahu. Jika Wang Xian tidak memiliki sayap suci yang belum tahu, kekuatannya akan hampir sama dengan kekuatan tempurnya. Terlepas dari itu, selama dia melahapnya, dia akan memiliki tiruan dengan kekuatan tempur dari penguasa alam semesta tingkat 1. Itu sangat kuat, sangat kuat. Seseorang harus tahu bahwa itu memiliki karakteristik ras Netherworld dan dapat mengabaikan serangan fisik. Dia langsung menelannya ke perutnya, dan buah embrio khusus yang mengembalikan jiwa langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Perasaan khusus ditransmisikan. Dia merasa seolah-olah memiliki jiwa tambahan, dan dia terhubung dengan jiwa ini. Itu sedikit berbeda dari tiruannya. Pikirannya bergerak, dan sesosok abu-abu yang tampak persis seperti dia muncul di sampingnya. Dengan sebuah pikiran,
Dia dapat dengan mudah mengendalikan energinya sendiri dan menghubungkannya dengan energinya sendiri. Ini terlalu aneh. Dragon King, Anda benar-benar dapat memiliki klon Nether Spirit tambahan dalam sekejap. Apakah ini kemampuan menakutkan dari tingkat penciptaan asal-usul surga? Di samping, King Watertouch melihat pemandangan ini dan wajahnya dipenuhi keterkejutan. Sangat sulit bagi perlombaan Netherworld untuk memelihara Nether Spirit, tetapi Wang Xian memilikinya dengan mudah. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan pohon leluhur penciptaan surga. 3460.